mengalami kendala. Terrealisasi 373,9 triliun atau kontraksi 6,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 400,9 triliun. Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada silpa atau berarti belum kemudian dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya. Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit 283,2 triliun atau 1,72%. Nah, dari pelaksanaan APBN semester 1 ini dengan berbagai pergerakan dan perubahan yang sekarang ini terjadi, terutama menyangkut peningkatan COVID yang kemudian dilakukannya kebijakan PPKM mikro darurat, maka APBN perlu meningkatkan lagi dukungannya bagi terutama program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, untuk bidang kesehatan ini tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi, yaitu program di dalam pemulihan ekonomi dan penanganan COVID untuk pagu di bidang kesehatan akan mencapai 193,93 triliun. Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan 172 triliun dan naik lagi jadi 182 dan sekarang naik ke 193. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan, terutama untuk membiayai dari mulai diagnostik, testing, tracing, untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien, untuk insentif kesehatan, tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran 193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Di dalam anggaran kesehatan ini termasuk insentif untuk perpajakan bagi sektor kesehatan. Kemudian perlindungan sosial ini tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk tadi PKH untuk dimajukan triwulan ketiga ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat. Kartu sembako yang sekarang ini jumlah targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta, dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Demikian juga untuk BLT desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch yang kedua bisa dilaksanakan pada bulan Juli. Untuk bansos ini, bantuan untuk kuota internet para siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru, dosen akan tetap diberikan. Nah, di dalam pelaksanaan program 2021 kami melihat bahwa untuk pelaksanaan PPKM ini perlu tambahan anggaran, yaitu terutama perpanjangan diskon listrik. Diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan ini akan diperpanjang yang tadinya 6 bulan menjadi 9 bulan. Berarti ini sampai dengan September. Untuk itu akan diperlukan tambahan alokasi 1,91 juta. 1,91 triliun, maaf. Kemudian untuk bantuan rekening abonemen listrik juga kita akan perpanjang sampai bulan September,
sehingga akan membutuhkan tambahan 420 miliar. Ini tadi yang pertama ya, sudah kita sampaikan, terus kita sampaikan di halaman 17. Kemudian untuk pelaksanaan PPKM Mikro, kita juga akan membayarkan untuk bantuan produktif ultramikro 3 juta penerima baru. Ini akan dilakukan antara Juli hingga September. Alokasinya totalnya adalah 3,6 triliun. Untuk sos tunai tadi ya, akan dibayarkan 2 bulan untuk 10 juta penerima, sehingga akan dibutuhkan 6,1 triliun. Tadi telah disampaikan PKH akan dilakukan percepatan penyalurannya pada triwulan 2 ini pada bulan Juli, sehingga akan ada realisasi kuartal kedua ini 13,96 triliun untuk 9,9 juta. Kita berharap bisa tercapai target 10 juta. Jadi masih ada 100.000 di sini target yang bisa ditambahkan. Untuk kartu sembako juga tadi telah saya sampaikan ada target 18,8 juta, yang sekarang ini baru tercapai 15,9 juta penerimanya, dan kita harapkan akan bisa dibayarkan pada awal Juli juga. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Di LPSA tadi saya sampaikan targetnya 8 juta, sekarang ini baru 5 juta, dan ini bisa diakselerasi juga pada bulan Juli. Program prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi pada bulan Juli Agustus ini. Dan yang terakhir tentu insentif usaha untuk lebih dari berbagai kelompok usaha di dalam membantu untuk memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat, seperti pembebasan PPNBM dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah. Nah, di dalam sidang kabinet tadi dilaporkan untuk membiayai berbagai tambahan belanja untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas dan insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua